Arti keluarga untuk Ola dalam 3 kata. Kebahagiaan, Oke. sayang, Oke. cinta. Jadi bisa dibilang keluarga is everything ya? Ya. Iya nggak sih? Moms of the Month kita bulan ini kalau buat aku adalah salah satu masuk kategori perempuan muda, moms muda yang inspiring. Karena menurut aku Ola Harika adalah salah satu perempuan yang berhasil dengan sukses membalance kehidupannya. Kayak semuanya balance. Kegiatan, aktivitas, karir, jalan, tapi keluarga juga selalu menyenangkan untuk dilihat. Ola, apa kabar? Baik, Mbak. Terima kasih sudah bersedia ngobrol-ngobrol di Mom's Talk kita kali ini. Ini seru banget nih ngejar Ola nih, udah kita plotin, udah kita atur nih gimana caranya nih supaya kita bisa mendapatkan Ola buat ngobrol-ngobrol. Nah, Ola, kita ngomongin soal keluarga dulu ya. Ini banyak yang mau aku obrolin sama Ola. Ola menjalani kehidupan rumah tangga udah 10 tahun ya? Udah 12. Oh, 12 bahkan, udah 12 tahun. Nah, ini dalam 12 tahun, udah 1 dekade, pasti banyak ups and down-nya, ya nggak sih? Banyak. Ya, langsung banyak banget, ya kan? Ada hal yang menyenangkan, tapi pasti ada, ya kita bilangnya kerikil-kerikil lah ya, gitu. Karena kan berhasil dilewati kan, gitu. Satu step berhasil dilewatin. Ups and down, kalau mesti disebutin 2 ups dan 2 down-nya apa? 2 ups. 2 seneng ya? Kalau ya terutama kalau aku yang bikin aku bahagia banget, ada 2 anak yang sehat, lucu-lucu, kemudian keluarga aku semuanya diberikan kesehatan lah sampai saat ini. Itu beneran ya udah berkat banget dan beneran kayak it's a blessing. Ya, kalau down-nya apa ya? Hampir ya, maksudnya masih bisa dilewatin dan bukan berarti kayak yang harus aku takutin banget sih, Mbak. Kalau down-nya aku kayak apa ya, aku juga. Tapi kan biasanya dari satu kejadian yang bikin kita down, kita pasti akan bangkit lebih. Energi kita tuh dan juga keinginan kita untuk bisa lebih baik tuh biasanya lebih besar. Karena kan biasanya kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita buat sebenarnya kan ya. Ini kalau suami istri ya, berantem-berantem. Itu sih sering banget. Kayak, tapi setelah aku melewatin 10 tahun, kadar berantemnya itu emang makin berkurang. Kayak aku dalam hati pernah berpikir pada saat awal pernikahan emang wah segala macam diributin gitu kan. Cuman sekarang kayak gue yang dalam hati aku tuh ribut-ribut udah bukan tujuan hidup, tapi kayak tanggung jawab kita tuh lebih banyak. Jadi aku bener-bener mengenyampingkan kayak ego satu sama lain, tapi emang masih ada gitu. Cuman ya proses hidup kayak ya udahlah, berantem tetap ada gitu, ngambek-ngambekan tetap ada. Cuman emang berkurang jauh gitu. Karena aku sama Riri punya tujuan kayak kita build ini emang nggak gampang. Semakin hari tuh emang semakin akan ada aja ya batu kerikil segala macam. Iya gitu. Karena kita berdua kerja, beban kita berdua tuh udah banyak banget. Jadi kayak di rumah ya kita minimalkan untuk tidak terjadi singgungan-singgungan gitu. Jadi kita berdua emang bener-bener udah banyak kegiatan, banyak tanggung jawab. Jadi udah nggak, mungkin sangat minim sekali lah ributnya di rumah gitu. Ini keluarga yang Ola jalanin sekarang udah 12 tahun kehidupan berkeluarga. Ini seperti yang dulu Ola angan-angankan, kan dulu kan pas kita masih sebelum menikah ya, masa-masa remaja gitu kan, umur 20 awal, kita kan pasti punya definisi sebuah rumah tangga tuh idealnya seperti apa. Nah, tapi kan ternyata dalam menjalaninya kadang-kadang kita nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini sebenarnya udah sesuai seperti apa yang Ola pikirkan nggak di masa remaja dan awal 20-an? Remaja kan inginnya cinta ala-ala princess ya, sayang-sayangan. Cinderella. Tidak semudah itu, Ferguson. Iya, benar. Jadi, tapi aku punya tujuan hidup ketika aku nikah, karena mama papa aku dulu cerai waktu aku 5 tahun. Jadi aku selalu punya wish, jangan sampai orang tua, aku merasakan, anak-anak aku terutama merasakan apa yang dulu aku rasakan. Jadi aku kayak menjaga banget
jangan sampai nih anak-anak merasakan yang aku rasakan dulu. Apapun aku support gitu loh. Jadi kayak karena aku dari umur 5 tahun kayak aduh, pikiran aku tuh kayak ya ampun nih anak aku tuh masih mikirin kenapa orang tua aku cerai, kenapa aku nggak diurusin, kenapa aku ditinggalin gitu. Sementara anak umur 5 tahun yang lain tuh udah ma beli mainan, ma ini gitu-gitu. Jadi emang fokus mereka udah full rasa di diri mereka tuh udah full gitu. Sementara aku masih yang orang tua gue mana gitu. Jadi kayak aku punya tujuan hidup, kepengen banget anak-anak aku juga full gitu. Jadi menurut aku ini udah di tahap yang lebih dari dream aku gitu. Walaupun emang masih jauh banget, tapi aku punya tujuan supaya kita berdua, aku sama Riri bisa bareng-bareng mencapai tujuan itu. Ola, kita melihat banyak juga nih ya perempuan-perempuan, pasti kan di masa mudanya punya impian gitu kan. Tapi akhirnya di saat menikah, di saat berkeluarga harus mengorbankan impiannya. Kalau aku ngeliat kayaknya Ola itu nggak terjadi pada Ola ya. Cuman ini gimana nih Ola melihat banyak sekali kan yang mengalami banyak perempuan yang harus mengorbankan impiannya karena saat kayaknya berkarir atau berkarya lah, kita menyebutnya berkarya ya. Berkarya itu kayaknya bukan satu pilihan karena kan gini, kayak harus jadi pilihan, milih keluarga apa berkarya gitu kan ya. Sementara kan pada dasarnya kalau kita melihat Ola bisa menjalani semuanya dengan baik gitu. Nah, ini gimana nih Ola? Kalau menurut Ola tentang perempuan-perempuan yang harus jadi mengorbankan impiannya nih di saat mereka menikah? Sebenarnya itu kayak kita harus manage aja sih. Jadi kayak menyeimbangkan ketika aku harus bergaul, tapi aku harus punya waktu untuk anak-anak, aku harus melakukan pekerjaan aku supaya aku tetap punya penghasilan gitu. Jadi emang kitanya sendiri harus kuat gitu loh. Kalau misalnya kadang-kadang terlalu banyak bekerja atau terlalu banyak ngurusin anak juga nggak bener kan. Maksudnya kadang-kadang kita ngeliatnya nggak apa-apa, padahal tuh ada rasa yang di dalam kayak aduh jadi suka marah-marah lagi, jadi suka julid gitu loh. Kadang-kadang makanya kita harus menyeimbangkan kapan harus. Nah, aku tuh ngerasa aku tuh jago di situ kayak oke, lo bisa hari ini gaul nih gitu, tapi cukup sampai jam segini, and then lo besok kerja. Bisa tapi di-manage iya, dan aku misalnya harus nganterin anak aku sekolah tuh harus gitu. Karena disitulah saat aku bisa untuk emang jadi one on one kan, terus nganterin les. Jadi aku selalu pengen anak-anak aku aktif. Jadi aku lesin segala macam sebelum pandemi. Setelah pandemi aku lesin juga online gitu. Jadi aku berusaha untuk anak-anak aku juga aktif, akunya juga aktif gitu. Kalau misalnya aku nggak bisa nganter ya ada Mbak gitu. Jadi emang aku manage semuanya bener-bener kayak ya emang jungkir balik sih. Cuman ya emang proses itu kayak akan menjadikan hasil yang lebih baik aja sih gitu. Dan sepertinya kalau aku ngeliatnya gini, proses jungkir balik itu ya juggling between berkarya dan juga sama ngurusin keluarga. Itu tuh apa ya, dinikmatin banget ya mau Ola ya? Dinikmatin, dan sebenarnya aku tegang banget. Aku tuh orangnya tegang banget. Kayak kemarin ada event, terus aku harus kontrol kerjaan, tiba-tiba ada yang miss gitu. Itu tegang banget. Cuman emang selama 12 tahun aku berkarya, kayak aku emang begini nih, harus menghadapi si deg-degannya, kayak keringet dingin. Ini kayaknya bensin buat Ola. Abis itu selesai sukses acaranya kan, yes gitu loh, kayak emang aku menikmati proses itu, ya itu yang bikin lo jadi strong gitu loh. Jadi pada dasarnya sebenarnya perempuan itu bisa tidak mengorbankan impiannya ya di saat mereka sudah menikah ya. Bisa tinggal banget. Gimana lo manage waktunya aja. Gimana ya anterin anak sekolah pagi-pagi sebelum mulai segala macam bisa. Terus nanti jemput sekolah, karena aku kerjanya aku sendiri, jadi aku bisa manage waktu aku juga gitu. Jadi buat ibu-ibu mungkin yang aduh nggak bisa kerja sama orang, ya udah bikin perusahaan sendiri, setuju, bikin semuanya diatur di dalam rumah, giliran mau jemput bisa nyetir sendiri juga gitu. Kalau misalnya semua dilakukan di dalam rumah, jadi kita bisa sambil ngelihat anak main gitu loh. Jadi emang kalau bisa dibuat
senyaman mungkin di rumah, kenapa enggak? Iya. Bisa semuanya kita lakukan di rumah juga kok. Iya. Nah kalau kita lihat ya moms ya dari sosial media Ola nih, aku selalu seneng nih ngeliat kegiatan dan aktivitas Ola dengan pekerjaan dan karyanya, lalu juga bersama anak-anak yang lucu-lucu, gemes-gemes. Benar seperti tadi Ola sampaikan, Ola tuh bisa juga tetap punya waktu yang banyak untuk bisa tetap bersama anak-anak. Terus udah gitu kan, kalau kita ngomongin kesibukannya Ola, aduh banyak banget. Oke, aku mesti pakai contekan kalau kesibukannya Ola. Punya party planner. Terus udah gitu certified dalam merangkai bunga itu juga Ola tuh bener-bener certified belajarnya sampai keluar. Ini nanti bahasannya beda lagi nih ya. Terus punya clothing line. Punya waktu juga untuk me time bersama teman-teman. Wajib. Nah, dan tadi Ola juga udah mention nih. Malam mungkin ketemu sama teman-teman tapi ada limitnya karena besok harus bangun pagi nganterin anak-anak. Gimana cara bagi waktunya, tapi sebenarnya itu lumayan berat loh, apalagi kan kalau kita lihat kerjaannya Ola ini kan walaupun di rumah bisa di manage sendiri, tapi kan butuh kalau lagi kayak misalnya dalam party planner gitu kan, itu kan juga butuh fokus, harus nyari ide, ya kan? Dia mau temanya, aku maunya temanya garden party, kan kadang-kadang suka nggak detail dong garden party apa nih ya kan ya? Nah itu gimana nih caranya di manage dengan baik semuanya itu? Cara aku manage waktu, apalagi kalau misalnya antar jemput sekolah itu kan sebelum pandemi ya. Iya. Sekarang tuh lebih lagi kalau nemenin anak sekolah. Ah iya benar. Dan itu tantangan semua moms ya. Dan for your information bahwa Little Thoughts itu miminnya aku, dan aku menjawab semua satu-satu, memberikan info, terus kemudian setelah itu konsep party, setelah itu invoice, semua aku lakukan sendiri. Dan itu aku lakukan sambil ngurusin anak, terus Mbak gimana desainnya segala macam, oke langsung kerjain. Jadi ketika nungguin anak aku kerja, ketika aku di rumah dikira Mama jangan main HP, Mama kerja gitu. Tapi aku bisa melihat anak-anak aku di rumah gitu, dan aku bisa mantau semua kegiatan rumah di dalam rumah. Bahagia itu kan. Sebenarnya jadi dengan kondisi kita di rumah aja tuh ada untungnya juga ya? Ada untungnya, dan aku beneran kayak nyaman banget sih. Kayak Omicron kemarin 3 bulan di rumah aja, aku super happy. Sama aku juga, aku tuh kayak menikmati nonton Netflix terus kerja di rumah. Malah gitu. Lebih punya banyak spare time ya? Iya, jadi kayak aku beneran super happy dengan yang aku kerjain sekarang, karena aku bisa manage waktu sendiri gitu. Semuanya tapi dengan bantuan support system ada dong? Ada dong. Jadi kalau misalnya aku, Mbak ini aku ditungguin untuk kerjain konsep dan lain-lain, mbaknya aku suruh gitu. Alhamdulillah aku juga punya support system di rumah yang emang the best. Thank you Mbak. Sebenarnya support system itu kan banyak buat moms itu ya, bisa juga kadang dari kakek neneknya, ya kan. Salah satu waktu aku tuh dulu support systemnya adalah orang tuaku dan juga mertuaku tuh kan juga sebenarnya bisa kayak titip bentar ya, aku mesti melakukan malah sesuatu. Mereka minta-minta sih. Oh bukan lagi, malah happy. Oh ada kegiatan, atau kalau lagi nggak sibuk ya kenapa? Aku jemput ya ke rumah. Bener. Ya itu support system juga yang membuat kita memang memungkinkan untuk membalance semuanya ya lah ya. Oke, lah. Skala 1 sampai 10, seberapa deket Ola sama anak-anak? Aduh pasti aku sih dilihatnya deket banget ya. Deket banget. 10 kali ya. 10 ya, bener-bener ya, karena memang selalu disempetin untuk jemput anak-anak dan atau ngurusin anak-anak. sih. Emang kalau misalnya ada support system, cuman karena aku juga kerjanya dari rumah, ya mau nggak mau ya, itu Lulu tiap hari ciumin badan aku sekujur sampai muka segala macam. Memang tuh anak sweet banget kan. Iya. Ola, tapi kan kalau kita mau lihat masa mudanya Ola nih, Ola kan juga model awal karirnya. Ini beda banget gak sih, La? Beda banget. Kehidupannya Ola jalanin sekarang sama kehidupan dulu sebelum menikah? Beda banget. Tapi aku udah puas karena aku... itu kuncinya. Kuncinya, yes. nikmati masa muda. Betul. Jangan sampai udah nikah baru mulai nakal. Betul. Jadi semuanya memang ya emang udah sesuai aja gitu. Jadi kayak aku... mencerminkan diri aku nanti untuk cara mendidik anak aku. Jadi kayak oke, misalnya 17 tahun boleh deket sama orang lain atau banyak-banyakin bergaul gitu. Terus nanti ada saatnya mereka harus udah mulai belajar tanggung jawab, belajar kerja sama orang. Jadi nggak harus jadi bos doang gitu loh. Karena aku juga jadi party planner masih ngangkat-ngangkat barang gitu. Miminnya juga. Jadi kayak
proses itu harus lo lewatin supaya lo Dinikmati. jadi orang yang lebih kuat untuk menjalani kehidupan yang ini. Gitu. Betul. Kalau kata orang kan memang ada, orang selalu bilang semua itu ada waktunya. Ada waktunya. Jadi memang nikmati masa-masa itu supaya memang sekarang di saat memang, makanya Allah udah di saat menikah tuh ya begitu, menikmati aja gitu walaupun ribet, ada pekerjaan, harus ngurus anak, nggak masalah semua buat Ola. Luar biasa. Oke. Lah, tapi pernah nggak sih ngerasa overwhelmed kayaknya, aduh ini aku nggak sanggup ini nih, karena kan Pernah nah itu gimana tuh lah, karena kan bener-bener ini tuh party plannernya Ola juga makin aku melihat perkembangan party plannernya Ola tuh bener-bener yang sekarang tuh udah semakin sukses. Anak-anak pernah protes nggak? Pernah. Oh, salah satu tadi ya, Mah jangan main handphone mulu, ini kerja gitu kan ya. Mama hari ini dekor, tadi pagi tuh Ade nanya, karena aku emang lagi jadwalnya lagi bener-bener padet banget, nget-nget kayak seminggu ini ada 12. Jadi Padahal hari itu cuma 7. Jadi hari ini aku ada 2 eventnya si Mbak Imuang tuh hari ini. Terus dia besok ada launching. Terus kemarin Yasmin. Jadi kayak non-stop gitu. Terus aku lagi ada event kayak photoshoot. Aku dari kemarin ngatur-ngatur jadwal. Kok kayaknya aku mau nangis. Seru ya. Gitu. Tapi aku membiasakan diri. Lo harus biasa dengan tekanan-tekanan ini yang emang dari kecil tuh udah terlatih mungkin mental baja ya dengan segala kehidupan aku. Sampai gede pun aku harus membiasakan diri aku dengan tantangan hidup, dengan pressure, dengan ini. Jadi bikin kita kuat gitu. Jadi kayak secara ini aku tegang, tapi aku coba berusaha untuk tenang dan mengatur semuanya jadi bisa dijalanin lah gitu dengan bantuan support system, dengan bantuan tim juga gitu. Sekarang kan sekalian bisa barengan sama anak-anak juga, ya kan ada momen bisa bareng sama anak-anak. Sekarang kita ngomongin anak-anak yuk. Kalika dan Lulu menggemaskan sekali, apalagi Lulu tadi pas foto pemotretan, gayanya udah rupa-rupa ya, seru banget. Dia pengen banget tuh. Usianya jaraknya berapa? Lulu sama 7 Kalika? tahun. Kalika tuh udah 11 preteen. Terus Lulu tuh berarti 4 mau ke 5 Juli nanti. Suka berantem nggak? Suka dong tentunya, apalagi pandemi kan. Tiap hari berdua. Padahal aku bilang 7 tahun masih tetap aja berantem, rebutan mainan. Tapi aku bersyukur banget kalau Kalika di umur yang 11 tahun tuh masih ngemong adiknya bikin rumah-rumahan. Dia tuh jiwa baik juga gitu. Jadi dia akan mau ngemongin adiknya main segala macam. Ya? Iya, jadi dia main berantem-beranteman, main mobil kayak bikin rumah-rumahan gitu. Terus nanti bikin corner juice, dia bikin main slime. Jadi emang kakaknya tukang main banget gitu dan mau main sama adiknya walaupun berantem juga. Karakternya tuh beda banget ya? Beda banget, yang satu super pemalu, satu kelihatan tampil percaya diri. Pede banget. Jadi memang, tapi mereka saling melengkapi ya. Menyenangkan sekali. Nah, ini kalau kita ngomongin lagi nih Kalika yang udah preteen, gimana? Punya anak preteen, rasanya gimana? Tantangannya apa? Penuh emosi. Oh iya. Ya kan, nggak cuman anak-anak itu manis-manis aja gitu, realitanya nggak begitu juga. Cuman ya gimana, kalau aku tuh lebih kayak ngasih pengertian, sementara bapaknya tuh keras banget. Gitu. Balance dong tapi kan? Balance, maksud aku kayak ya begitulah cara kita mendidik gitu. Cuman tahap preteen ini emang challenging. Sakit kepala. Iya pastinya. Ya kan, ada aja kayak dia tuh mood swing, bentar-bentar ngambek, bentar-bentar nggak mau dikasih tahu gitu. Kadang-kadang emang pengennya gadgetan mulu. Kadang-kadang sekolahnya PR banyak banget gitu, emang stressful. Aku tuh tipe ibu yang beneran ketemu ya anak-anak gitu, ajak main dengan teman-temannya. Misalnya mau disuap dulu nggak apa-apa, yang penting anak gue tuh bertemu temen. Ngebalancein kehidupannya mereka juga ya. Kadang kita ngerasa, wah nggak apa-apa nih, dia nggak mungkin, aku bilang gitu. Jadi aku boleh ketemu, tapi mereka suap-suap terserah, yang penting mereka ketemu. Tapi aku juga tahu, misalnya ibu-ibunya juga orangnya juga oke gitu. Prokesnya sama gitu ya. Gitu. Terus emang aku sering kayak mereka ketemu
sekedar nge-mall atau nonton atau aku ajak mereka online school di rumah berempat. Jadi aku bikinin meja belajar, meja belajar berempat, mereka ngumpul sampai sore, sekolah bareng tapi walaupun online. Nanti pesen cemilan apa, sore mereka pulang, at least dia ketemu temennya dia. Benar. Gitu, nggak ketemu emaknya doang, gitu, nggak ketemu adiknya aja gitu. Itu boleh dicontek tuh, secara kita kan sebenarnya memang udah PTM, tapi kan masih ada yang separoh-separoh, gitu. Bisa juga tuh dicontek tuh ya. Nah, kalau ngomongin soal kehidupan sama keluarga nih, aktivitas sama keluarga, Ola punya aktivitas yang cukup banyak. Riri juga, anak-anak juga udah mulai gede, Kalika udah punya kegiatan sendiri juga sama teman-temannya. Ini ada nggak sih jadwal atau kegiatan yang memang disiapin sama Ola nih dan bisa dibilang ini kegiatan yang nggak boleh diganggu gugat karena supaya tetap ada bondingnya karena kan masing-masing sibuk kan? Ada banget. Jadi kalau weekend ketika aku nggak ada pekerjaan itu tapi jarang banget. Tapi ketika aku misalnya dekor pagi nih, siangnya aman, ya udah kita jalan-jalan tapi ke rumah nenek kakeknya tuh pasti seminggu sekali. Gitu. Jadi emang kita paling Sabtu atau Minggu ngabisin waktunya di situ gitu. Kalau misalnya aku kerja, ya Riri bawa anak-anak ke rumah papa mamanya. Jadi main di situ. Gitu. Jadi emang pasti kalau kemarin lagi kosong, ya kita groceries bareng, terus jalan-jalan gitu sih. Pasti ada seminggu sekali tuh pasti ada. Tetap gitu. Harus ada lah nyempetin. Spend time berempat beraktivitas bukan cuma mungkin cuma sekedar belanja ke supermarket atau mungkin ke tempat kakek neneknya itu tetap harus dilakukan. Sebagai penutup, Ola kasih tips dong buat para moms yang mungkin saat ini juga lagi menjalani bisnis atau ingin menjalani bisnis, menjalankan passionnya, tapi tetap punya waktu dan gak kehilangan momen-momen berharga bersama keluarga. Karena tahu banget itu nggak gampang. Nggak gampang. Ya nomor satu tuh niat dulu sih ya. Maksudnya aku juga punya bisnis Little Tots itu bukan yang langsung jadi gede, enggak. Prosesnya aku jadi model dulu, ya kan, ketemu banyak orang, punya punya hubungan baik dengan clients gitu. Pada saat jadi model, ketika nikah, aku coba jualan kue, bikin sendiri. Sebenarnya emang nggak bisa diem ya? Bikin sendiri, padahal lagi nyusuin ya kan, bikin sendiri, bikin cupcake in a jar zaman dulu gitu, terus segala macam aku jual. Abis itu Riri punya cafe barcode zaman dulu banget. Aku sampai nawarin mau nggak didekor sama aku. Budgetnya terserah, aku bilang terserah deh budgetnya, nanti aku ngikutin aja. Aku kerjain, bikin cake-nya aku yang bikinan, aku kasih gratis. Jadi segitunya dan sambil menjalani itu aku juga jualan baju, terus segala macam gitu. Tapi setelah punya anak, aku ngerasa enak juga ya kalau kerja di rumah gitu. Jadi semuanya under control kita ya. Jadi semua aku bisa nggak dikomplain suami keluar rumah melulu, tapi aku bisa jagain anak-anak, jagain ngerjain bisnis di rumah gitu. Kosnya juga nggak gede gitu kan. Kayak awal-awal Riri sayang rumah berantakan banget, itu barang dekor kamu semua di sini. Sambil ngerjain goodie bag dilipat-lipat segala macam, itu ruangan rumah TV udah berantakan banget. Terus aku bilang nggak apa-apa ya, maaf ya gitu. Cuman selama beriring jalan makin gede aku udah bisa sewa. Cuman ya proses itu yang harus dinikmati, bahwa kita punya niat dulu, coba-coba dulu aja sampai menemukan passionnya kita gitu. Jadi emang nggak gampang, tapi ya coba aja dulu gitu. Benar-benar menarik ya, jadi kayak tadi nggak dikomplain suami keluar rumah mulu, kalaupun keluar rumah kan itu juga untuk satu yang bermanfaat kan sebenarnya kan ya, luar biasa. Aduh, benar-benar senang deh ngobrol sama Ola Harika, ini Moms of the Month kita bulan ini ya, banyak banget yang bisa kita contek ya, banyak banget yang bisa kita petik dari perjalanan kehidupan berkeluarga dan juga tentunya dari perjalanan karir Ola. Ini benar-benar satu ya, dari yang di akhir tadi Ola juga sebenarnya bilang, untuk memulai sesuatu tuh niat aja dulu ya, niat dan keinginan, cari, dan sebenarnya berarti nggak perlu modal gede-gede banget dong, nggak perlu, orang aku nggak punya modal. Tuh catat tuh Mams. Menarik. Zaman sekarang tuh gampang banget ya, dengan segala, aku tuh 2010 bikin event, belum ada Pinterest, belum ada Instagram, tuh baru mulai banget. Jadi semua mencari ide lewat majalah pada saat itu. Inspirasinya beli majalah luar.
Terus paling aku pernah ya ada rezeki liburan keluar dapat inspirasi foto-foto. Kalau sekarang buka Pinterest semua ada, segala macam dimudahin. Terus kalau modal handphone aja tuh udah bisa sebenarnya. Belanja segala macam online. Betul. Oh iya benar. Kan udah nggak perlu ke pasar, udah harganya juga bersaing kan gitu. Pada saat zaman dulu aku harus ke pasar, survei satu-satu kan, ASMK panas-panas. Maksudnya aku melewati masa-masa itu gitu loh. Jadi emang nggak, emang pasti akan ada ya nggak segampang kayak kita. Wah, Mbak Ola kerjanya enak banget ya tiba-tiba. Kata siapa? Di belakang jam 2 pagi misalnya aku harus loading lewat lift barang, kan nggak ada yang tahu. Cuman gayanya aja keren gitu, tapi belakangnya orang nggak tahu kan. Dan tadi kuncinya malah sekarang tuh lebih mudah karena ini semua tuh udah bisa dengan modal handphone aja. Semua tuh bisa dilakukan tanpa kita keluar rumah juga bisa pesan-pesan belanja-belanja. Buat semua online, semua ini bisa jadi konsep segala macam tuh lewat Pinterest aja ibu-ibu. Mau contoh makanan yang gampang segala macam, foto aja kita bisa dapat idenya kan. Misalnya mau foto supaya menarik nih, makanannya kayak gimana. Itu banyak banget sih website dan segala macam. Survei bandingin harga pun juga bisa dilakukan online. Tanya aja WA minta bener harga. Udah gak ribet lagi maksudnya, udah gak ada alasan. Ola, thank you so much udah sharing. Sehat selalu ya, dan terus menginspirasi para moms semuanya. Dan juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan Moms Talk kita kali ini. Nanti bisa baca juga lebih lengkap lagi nih cerita tentang Ola Harika, tentang perjalanan karirnya dan juga tentunya tentang kehidupannya. Nanti ada satu cerita yang akan Ola share di masa pandemi. Ola tuh juga sempat mengalami masa seru tuh dengan bisnisnya. Baca di website kita ya, motherandbeyond.co.id. Maksud saya motherandbeyond.id, nggak pakai ko ya. Jangan lupa follow juga Instagram kita, Mother and Beyond. Terima kasih Mom, sampai jumpa.